Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan recehan ya. Ini bisa banget untuk isian snack box maupun mungkin untuk bekal sekolah. Jadi jajanan untuk bekal sekolah anak-anak kita supaya tidak jajan di luaran. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Oke, pertama aku siapkan 2 buah kentang, kemudian kukus. Nah, kalau sudah empuk dan juga masih panas, langsung aja dihaluskan ya. Untuk menghaluskannya boleh menggunakan alat manual atau apa aja, yang penting bisa halus. Nah, kalau sudah dihaluskan, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Di sini aku akan siapkan bahan bumbu yang lainnya. Siapkan di sini 20 gram keju yang sudah aku parut, kemudian 2 buah sosis yang sudah dicincang halus, setengah bawang bombay yang dipotong kasar dan juga 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Kemudian siapkan wajan dan berikan 1 sendok makan margarin. Lalu setelah itu tunggu margarinnya hingga mencair. Kemudian masukkan pertama kali ada 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus dan juga setengah bawang bombay yang sudah dipotong-potong. Lalu masak hingga berbau harum. Untuk penggunaan apinya gunakan api yang sedang aja ya. Kalau sudah berbau harum, kemudian masukkan sosis ayam cincangnya. Masak kembali, lalu setelah itu akan aku tambahkan dengan setengah gelas susu UHT. Dan juga 20 gram keju parutnya tadi. Masak hingga kejunya ini larut. Lalu juga akan aku tambahkan dengan 1 sendok teh garam atau sesuai selera. Kemudian lada bubuk, daun oregano. Kalau tidak ada boleh di skip ya untuk oreganonya. Lalu juga ada 1 sendok teh kaldu jamur. Untuk yang tidak punya kaldu jamur boleh diganti dengan menggunakan MSG. Nah, tunggu hingga meletup-letup. Kalau sudah mendidih dan meletup-letup, masukkan untuk kentang yang sudah dihaluskan. Kemudian masak terus dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil ya. Lalu tunggu hingga airnya itu mengering. Nah, kalau sudah airnya mengering seperti ini, kemudian angkat, pindahkan ke piring, lalu biarkan hingga dingin. Nah, selagi menunggu kentangnya ini dingin, aku akan siapkan bahan yang lainnya. Siapkan di sini 8 lembar roti tawar ya. Aku menggunakan yang berbentuk bulat seperti ini. Kemudian pipihkan. Kalau tidak ada roti tawar bulat, boleh menggunakan roti tawar yang kotak. Kemudian dibikin bulatan juga bisa. Nah, ini lakukan semuanya ya, dipipihkan dengan menggunakan rolling pin atau bisa juga menggunakan gelas. Nah, kalau sudah, kemudian ambil untuk roti tawar dan akan aku berikan isian ya di bagian tengahnya dengan kentang tadi. Jadi letakkan untuk isian kentangnya itu di bagian tengahnya seperti ini. Kemudian dilipat setengah lingkaran ya. Untuk kentangnya ini kurang lebih 1,5 sampai 2 sendok makan. Ini rasanya enak banget loh, walaupun tidak dipanggang pun dimakan seperti ini untuk sarapan pagi juga enak. Karena anak aku sering banget ya kalau sarapan pagi mintanya dibuatkan seperti ini. Ini disantap selagi panas maupun dingin juga cocok. Kalian harus mencobanya ya. Nah, lakukan ya untuk pengisiannya hingga roti tawarnya itu selesai semuanya. Oke, setelah semuanya selesai seperti ini, jadi satu resep ini menjadi 8 ya. Kemudian panaskan wajan anti lengket, berikan 1 sendok makan margarin. Kemudian panggang ya untuk
roti kentangnya tadi di atasnya hingga berwarna kuning kecoklatan atau setengah kering. Nah, ini kalau dipanggang itu rasanya akan lebih beda. Kalau aku sendiri sukanya yang dipanggang seperti ini. Tapi kalau anakku lebih suka yang tidak dipanggang. Nah, kalian nanti tentukan sendiri ya untuk seleranya. Bisa dipanggang maupun tidak. Oke, lakukan pemanggangan hingga semuanya selesai. Dan kalau ingin dijual supaya lebih cantik tentunya dipanggang dulu ya. Supaya terlihat lebih kering gitu untuk permukaan daripada rotinya. Nah, ini semuanya sudah selesai. Kemudian setelah semuanya dipanggang, untuk penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil ya supaya tidak cepat gosong. Seperti ini hasilnya, lalu biarkan hingga dingin terlebih dahulu, baru setelah dingin nanti akan dikemas ataupun di packing. Kalau untuk bekal sekolah tinggal masukin aja ke lunchbox. Oke, ini supaya cantik akan aku berikan plastik ya di bagian luarnya atau pembungkus plastik. Ini ukurannya kurang lebih 8 kali 10 cm. Lakukan semua, kemudian supaya lebih cantik lagi boleh ditambahkan dengan tambahan stiker. Untuk stiker ini opsional aja, kalau ada boleh ditambah, kalau enggak pun juga enggak apa-apa. Untuk nama daripada snack ini silahkan berikan nama sendiri ya, karena aku bingung ini namanya apa, karena di dalamnya mashed potato dan di luarnya adalah roti tawar. Jadi terserah aja nanti kreasikan namanya sendiri ya. Oke, untuk ketahanannya sendiri ini di suhu ruangan bisa bertahan 3 hari ya maksimal, tapi kalau mau dihangatkan lagi dengan menggunakan teflon tadi juga bisa. Jadi disimpan di freezer, baru kalau butuh nanti baru dipanaskan juga bisa. Biasanya aku seperti itu. Nah, untuk rasanya gurih banget ya dari mashed potatonya, dan bagian luarnya di roti tawarnya itu sedikit kering, jadi rasanya enak. Kalian harus mencobanya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Cara pembuatan snack dari roti tawar dan juga kentang untuk ide jualan atau mungkin juga untuk ide sarapan pagi anak-anak kita. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.